Aku nggak tahu kalau malam itu, Joni menantuku berani sekali pada diriku. Kupikir, Joni nggak bakal sampai punya pikiran seperti itu terhadap aku, ibu mertuanya sendiri. Tapi, aku juga heran sama diri sendiri. Nggak kepikir olehku. Kenapa aku diam saja, membiarkan Joni sampai berani sekali seperti itu terhadapku. Malah, aku munafik kalau ku bilang bahwa aku marah atau sampai membencinya. Sebab, hanya aku yang tahu kalau entah kenapa, aku merasa bahagia malam itu. Sebuah kebahagiaan yang tak pernah lagi kudapatkan dari suamiku. Malah, diam-diam, aku jadi ingin malam seperti itu bisa terulang kembali. Malam ketika Joni mengaku hilaf karena mengira aku adalah istrinya, Mirna, anak kandungku. Padahal, aku ini Hajasari, wanita terhormat, sekaligus ibu mertuanya sendiri. Joni itu menantuku. Dia menikahi Mirna, putriku, sejak 3 tahun yang lalu. Orangnya baik, ramah, dan sopan. Apalagi kalau sama aku dan suamiku, mertuanya. Tapi, malam itu, beda. Joni terlalu berani terhadapku. Walau sudah kubilang, jangan diteruskan ya nak Joni, Umi ini kan ibu mertuamu. Namun, Joni seperti tak mengindahkan ucapanku. Yah, Joni memang seperti Pak Haji Halim, suamiku. Kalau emang sudah maunya, yang seperti itu pasti nggak bisa dibendung. Semua memang berawal dari kesalahanku, yang pergi dari rumah, lantaran bertengkar sama suamiku, Pak Haji Halim. Aku juga nggak ngabarin Joni dan Mirna, kalau aku mau datang ke rumah mereka. Karena, aku hanya ingin rehat sejenak, melupakan masalahku dengan suami. Mirna agak kaget waktu aku datang sore itu. Soalnya, sudah cukup lama aku sama suami nggak pernah nengok mereka di kota ini. Umi kok datang sendirian? Abi mana? Kok nggak ikut ke sini juga? Tanya Mirna menyambutku. Ku bilang padanya, kalau aku ada sedikit masalah sama ayahnya, jadi aku ke rumahnya untuk nenangin diri barang sehari atau 2 hari. Soalnya, waktu pergi aku sama sekali nggak bawa baju ganti. Aku pun berani menceritakan semuanya ke Mirna, karena dia kebetulan sedan sendirian di rumah. Joni menantuku, katanya baru saja berangkat kerja, masuk malam. Singkat cerita, Mirna senang kalau akhirnya aku mau nginap di rumahnya. Soal pakaian, nggak usah Umi pikirin, kan Umi bisa pakai bajunya Mirna. Selama di sini, kata putriku. Yah, sore itu aku sama Mirna ngobrol banyak, maklum udah lama nggak ketemu. Anakku itu menceritakan tentang rumah tangga yang masih sepi, karena 3 tahun menikah belum juga dapat momongan. Sementara aku menceritakan masalah Pak Haji Halim, ayahnya, yang belakangan ini sering sekali ninggalin aku. Setelah ngobrol melepas rindu, Mirna lalu menyiapkan kamar untukku, juga beberapa helai gaun daster miliknya, yang katanya masih baru. Dasternya agak kebesaran kalau dipakai olehnya, sehingga menurut Mirna, kalau aku yang pakai pasti cocok. Yah, memang sih wajahku dan Mirna hampir sama cantiknya. Hanya saja bodiku lebih gemoy dan padat berisi dibanding putriku yang sangat langsing. Dasternya memang enak dipakai karena kainnya adem. Tapi modelnya agak pendek di bagian leher dan lutut. Awalnya aku malu mau pakai, karena biasanya juga pakai gamis longgar sama hijab tertutup. Tapi mau gimana lagi, aku nggak bawa pakaian ganti sama sekali waktu itu. Dan, berawal dari sinilah, akhirnya kisahku dengan Joni, menantuku sendiri, akhirnya terjadi. Malam itu, Mirna sudah masuk kamar untuk istirahat. Kelihatannya dia kelelahan, setelah mengajar sebagai guru SMP sampai sore. Jadi habis makan malam dan ngobrol sama aku, jam 10 malam Mirna pamit tidur duluan. Kalau Umi memang belum ngantuk, nonton sinetron saja ya, sambil nunggu Mas Joni pulang. Mirna ngantuk sekali Umi, Mirna tidur duluan ya, kata Mirna padaku. Ku jawab, iya Mirna, kamu istirahat saja. Lagian Umi juga bakal gak bisa tidur karena mikirin masalah sama Abi, ayah kamu, balasku. Tak terasa,
Waktu terus berjalan, sampai jam 11 malam, Joni belum juga pulang. Sementara aku sudah mulai merasa ngantuk. Karena seharian perjalanan dari desa ke rumah mereka di kota ini. Akhirnya, walau sudah disiapkan kamarnya, aku ketiduran di matras lantai yang ada di depan televisi. Semua memang bermula tanpa ada kesengajaan. Pas datang aku minta Mirna jangan ngabarin Joni kalau ibu mertuanya datang. Soalnya aku nggak mau ngerepotin menantuku. Kalau dia tahu aku datang, Joni pasti izin dari pekerjaannya dan pasti pulang sambil nyari oleh-oleh buatku. Makanya, ku bilang pada Mirna, biar saja nanti Joni juga tahu kalau aku datang. Yah, malam itu, aku nggak tahu jam berapa tepatnya Joni pulang. Soalnya aku sempat ketiduran di depan televisi. Pas bangun pun, aku antara sadar dan nggak sadar. Lampu ruang tengah sudah padam, dan siaran televisi yang kutonton pun sudah dimatikan. Tubuhku sempat kaku sebentar, ketika merasakan ada tangan yang melingkar dari belakang. Dan, aku tahu, itu suara Joni. Dia berbisik pelan di telingaku, tumben pakai daster yang ini sayang, mau kasih aku kejutan kebahagiaan, ya istriku, bisiknya pelan. Jujur, aku tak menyangka, kalau Joni mengira aku adalah Mirna, istrinya. Mungkin, karena Joni nggak tahu kalau ibu mertuanya datang. Dia nggak tahu juga kalau malam itu aku memakai daster pendek Mirna, yang aku pinjam. Yah, malam itu, aku bingung harus bagaimana. Apalagi aku sempat ketiduran, jadi rasanya antara mimpi dan antara kenyataan yang kurasakan. Joni memang suami yang hangat dan penuh kasih sayang. Sejak menikah dengan Mirna, anakku, mereka berdua kelihatan selalu harmonis dan mesra. Dia memang jauh berbeda sama Pak Haji Halim, suamiku. Aku jadi seperti bermimpi saja saat menyadari semuanya. Hingga, akhirnya Joni benar-benar mengira kalau diriku adalah Mirna, istrinya. Saat itu, Joni memang sempat merasakan sesuatu yang berbeda. Dia bilang, kamu agak berisi deh sekarang sayang, jadi makin cinta deh aku sama kamu, Mirna istriku. Ah, aku mau membalasnya dan mengatakan kalau aku bukan Mirna, akan tetapi mulutku seperti terkunci, tak bisa bicara apa-apa lagi. Lagian, aku khawatir kalau sampai Joni terkejut. Dan akhirnya Mirna anakku jadi kebangun dan terganggu istirahatnya. Rumahnya Mirna dan Joni memang tidak terlalu besar. Hanya ada 2 kamar. 1 kamar mereka, dan 1 lagi disediakan untuk tamu, atau kalau ada kerabat dan keluarga yang datang. Dan, ruang keluarga yang ada sofa, matras, dan televisi, itu jaraknya cuma beberapa langkah saja dari kamar utama mereka. Aku tuh dari dulu juga, kalau tidur suka banget menghadap ke dinding, sambil meluk guling. Sehingga aku beneran gak tahu ketika Joni pulang. Dan, tentu saja Joni pun gak tahu kalau yang ketiduran di depan televisi adalah ibu mertuanya. Mungkin Joni gak mengenaliku, karena aku membelakanginya jadi dia gak ngeliat wajahku. Atau, mungkin juga dia mengira Mirna yang ketiduran di situ, sebab aku mengenakan daster pendek miliknya. Pas kebangun dan mulai sadar akan kesalahpahaman itu, aku ingin sekali bilang, Joni, ini Umi, ibu mertuamu, bukan Mirna, istri kamu. Tapi, baru saja aku berkata, John, nggak tahu kenapa dia malah memotong pembicaraanku. Katanya, udah diam saja Mirna sayang, aku tahu kok kamu ingin suasana berbeda ke malam ini. Makanya kamu pakai gaun kesukaanku ini. Kita mulai saja semuanya ya sayang, bisiknya. Dia seperti nggak ngasih kesempatan aku bicara lagi. Yah, saat itu, aku memang sedang kesal sama Pak Haji Halim, suamiku. Aku juga akhirnya kabur dari rumah, setelah kami bertengkar. Perkaranya emang gak mudah, karena aku mulai tahu kalau Pak Haji Halim suamiku, mulai bermain api sama janda. Bukan janda jauh, tapi Mbok Minah, pembantu rumah tangga kami, yang selama ini kupikir setia. Jujur saja, malam itu pikiranku jadi campur aduk. Sebagai istri yang dikhianati, aku merasa ingin sekali membalas sakit hatiku pada suami. Apalagi, Pak Haji Halim udah berani terang-terangan menduakan hatiku bersama Mbok Minah. Namun, di lain sisi,
Aku selama ini dikenal sebagai Hajasari, wanita solehah dan lumayan dihormati di kampungku. Jadi, mana mungkin aku membalas kelakuan suamiku dengan melakukan yang sama dengan yang lain. Pikiranku makin tak menentu, karena di saat yang sama, aku nggak berhasil menghentikan Joni yang mengira kalau aku adalah Mirna. Dan, waktu Joni sudah memulainya, aku jadi semakin tak mampu untuk berpikir jernih lagi. Anganku tetap saja mengingat masalah rumah tanggaku, tapi perlahan aku mulai menghayati makna hidup sebenarnya. Walau aku tahu itu adalah sebuah kesalahan. Entah berapa lama, aku bermain dengan pikiran dan perasaanku sendiri. Sementara Joni pun seperti sangat merindukan Mirna, istrinya. Namun yang jelas, sebelum semuanya terlanjur menjadi bubur, aku seketika berbalik. "John, udah ya, ini Umi John, bukan Mirna," bisikku padanya. Joni tersentak, wajahnya nampak malu. Umi Syari." "Waduh, maaf Umi, Joni kira Mirna," katanya. "Iya John." "Ah, udah ya John. Ini Umi, ibu mertuamu John." "Udah ya John, Umi nggak mau kita melangkahi batas," balasku. Malam itu sudah jam 12 lebih. Waktu Joni akhirnya minta maaf padaku. Dia mengaku hilaf dan mengira kalau aku adalah istrinya. Soalnya, aku mengenakan daster pendek milik Mirna, dan Joni juga nggak tahu akan kedatanganku ke rumah mereka. Ku bilang, "Ya udah John, bukan salah kamu juga. Umi yang harus minta maaf, udah datang ke sini nggak ngabarin kamu." Yah, malam itu Joni akhirnya menyadari kalau aku bukan Mirna. Aku jadi malu waktu Joni bertanya padaku, "Kenapa Umi nggak ngabarin kalau datang? Kenapa juga tadi Umi diam saja dan membiarkan Joni sampai seperti itu?" Akhirnya ku ceritakan ke Joni tentang suamiku, tentang Haji Halim, ayah mertuanya. Dan, tanpa sadar aku balik bertanya, "Apa kamu menyesal John? Udah seperti itu sama Umi?" Joni menggeleng. Joni minta maaf kalau Umi anggap itu salah, tapi Joni nggak menyesal Umi. "Joni bahagia sekali malam ini," jawab Joni sangat jujur. Dia akhirnya juga curhat padaku, kalau sudah lama rumah tangganya dengan Mirna mulai hambar. Pernikahan yang sudah 3 tahun lebih, dan belum memiliki anak, membuat keduanya jadi jauh. Bukan secara fisik, tapi batin. Yah, begitulah kisah yang aku alami bersama Joni, menantuku sendiri. Sebuah ketidaksengajaan, yang akhirnya membuat kami jadi dekat dan saling memahami.